Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari, NIM 1802139, nomor absen 30 dari kelas Penjas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku Dr. Dewi Susilawati MPD pada halaman 79 sampai 81. Hukum-hukum belajar primer yang dikemukakan oleh Thorndike meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu hukum kesiapan, yang kedua yaitu hukum latihan, hukum efek, dan konsep transfer of training. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 aspek. Yang pertama yaitu hukum latihan, hukum efek, dan konsep transfer of training. Yang pertama yaitu hukum latihan, di mana hukum ini menjelaskan dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat suatu koneksi antara stimulus dan respon. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fitz dan Posner dalam Bugelski tahun 1964, yaitu dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang mengutamakan aktivitas fisik. Nah, pada hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi fisik yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan, dan koneksi tersebut akan menjadi lemah ketika kurangnya atau diberhentikannya suatu latihan tertentu. Hukum ini merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulang suatu pembelajaran atau bahan latihan tertentu. Nah, di sini semakin sering atlet atau siswa melakukan pengulangan akan semakin dikuasai tentang materi pembelajaran dan bahan ajar tertentu. Pada prinsip ini yaitu menunjukkan bahwa prinsip utama belajar adalah suatu pengulangan. Maka seringnya suatu pembelajaran atau latihan, maka sering dikuasai pembelajaran atau latihan tersebut karena ada pengulangan di setiap pembelajaran atau suatu latihan. Jadi siswa atau atlet akan terbiasa dengan pembelajaran tersebut dan dikuasai tentang pembelajaran itu. Nah, yang kedua yaitu hukum efek. Nah, menurut Hilgard dan Bauer tahun 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya suatu koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus dan respon akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Namun, jika sebaliknya, mendapatkan pengalaman yang buruk akan melemahnya stimulus dan respon. Nah, hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan seperti hadiah, pujian, cenderung untuk diulangi dan ditingkatkan lagi. Nah, sedangkan suatu perbuatan yang diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan seperti hukuman, celaan, dan lainnya cenderung seperti itu akan dihentikan atau tidak diulangi lagi di kemudian hari. Nah, hukum ini merupakan justifikasi penggunaan penghargaan, pujian, celaan, dan hukuman sebagai alat pendidikan. Kenapa? Karena suatu penghargaan dan pujian di sini yaitu untuk mendorong atau memberinya semangat kepada anak untuk berprestasi di sekolahnya, dan hukuman ataupun celaan yaitu sebagai pecutan anak dalam suatu pembelajaran di suatu pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu konsep transfer of training. Nah, di mana konsep transfer of training ini yaitu mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari ataupun yang dilatih di suatu pendidikan ataupun di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Nah, pendidikan dan keterampilan sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran di sekolah juga dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di luar sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Teori transfer of training dikenal pula dengan nama Theory of Identical Elements, yang menyatakan bahwa transfer belajar terjadi apabila antara hal-hal yang lama yang telah dipelajari dengan hal-hal yang baru yang akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang identik. Nah, demikian untuk memperoleh transfer belajar secara optimal, maka bahan pembelajaran yang akan disajikan harus mengandung sebanyak mungkin kesamaan.
yang mungkin akan berguna dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya adalah classical conditioning dari Pavlov. Nah, inti dari teori ini adalah suatu tingkah laku tertentu yang dapat dibentuk dengan cara memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk merangsang perilaku yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Terakhir adalah operan conditioning dari Skinner. Nah, teori ini dikembangkan dengan cara melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan ke dalam kotak dan dipasang pengungkit. Nah, sehingga apabila ketika pengungkit tersebut ditekan, maka akan mengeluarkan makanan. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respon. Yang pertama yaitu responden respon, yang kedua yaitu operan respon. Responden respon adalah suatu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu seperti makanan yang menimbulkan air liur. Perangsang-perangsang demikian itu disebut dengan eliciting stimuli, menimbulkan respon-respon secara relatif tetap. Sekian pemaparan pematerian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Yang ingin bertanya ataupun yang ingin menambahkan disilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.